teman-teman semua, bagaimana kondisi kalian? Sehat, segar, bugar, atau malah lemas, lemah, tidak berdaya? Kalau kalian masih fit, mari Mimin ajak mendaki gunung lagi. Kali ini gunung yang akan kita daki adalah Gunung Arjuno. Gunung Arjuno merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa. Sebuah cerita horor dari akun Twitter akun @desiprayogo1 berjudul asli Arjuno via Tretes. Langsung saja, selamat menyimak dan ingat, hati-hati di jalan. Selamat sampai akhir cerita. Salam horor. Sekitar bulan Oktober 2017, Tiar memutuskan untuk cuti kerja selama seminggu demi meregangkan sejenak tubuhnya dari padatnya jadwal pekerjaan. Kebetulan saat itu Tiar mendapat tawaran mendaki dari teman lamanya. Tiar merasa semuanya seperti pas saja begitu. Dia terimalah tawaran tersebut dan mulai mempersiapkan segalanya. Uang, keperluan yang dibawa, dan yang paling penting adalah kondisi tubuhnya harus fit. Tidak lupa, dia meminta izin ke orang tuanya supaya selamat selama perjalanan mendaki. So far, Tiar rasa semuanya sudah dalam situasi aman terkendali. Hingga tibalah di hari Tiar dan kedua temannya berangkat mendaki. Tiar sadar kalau mereka dalam posisi ganjil. Memang hampir di semua gunung ada peringatan seperti itu dan Tiar agak sedikit abai waktu itu. Karena saking kuatnya keinginannya untuk mendaki, makanya Tiar abaikan. Pikir Tiar, toh selama perjalanan pasti akan bertemu dengan pendaki yang ganjil. Dan kalau digabung, pasti pas genap. Semoga saja begitu. Mereka mendaki Arjuno via Tretes. Dari Malang, Tiar naik sepeda motor menuju ke Tretes Pandaan. Karena mereka bertiga janjian ketemu langsung di depan base camp. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Tibalah Tiar pas di depan base camp yang lokasinya tidak jauh dari Hotel Tanjung. Di sana, Tiar juga sudah bertemu dengan dua temannya. Saat itu masih sekitar pukul 9:30 dan Tiar juga teman-temannya memutuskan untuk istirahat sejenak. Kemudian mereka bertiga baru mendaki setelah azan asar. Beristirahatlah mereka sejenak di base camp sambil ngobrol-ngobrol. Entah kenapa, hari itu sepi tidak seperti biasanya. Mungkin karena sepi, Tiar lama-lama jenuh juga dan meminta agar mereka secepatnya melakukan pendakian siang itu juga, supaya bisa ngecamp sebelum matahari terbenam. Dua temannya pun setuju. Setelah semua usai urusannya, berangkatlah mereka mendaki Gunung Arjuno. Dari base camp menuju ke pos pertama. So far, alhamdulillah masih baik-baik saja. Perjalanan mereka tempuh sekitar 30 menit untuk tiba di Pet Bocor. Dari Pet Bocor, 3 orang sekawan ini memutuskan untuk istirahat sejenak sambil minum. Barulah setelah itu melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos 2. Medan perjalanan menuju ke Kokopan mulai sedikit menanjak serta areanya bebatuan. Sambil setengah ngos-ngosan, mereka terus berjalan sekitar kurang lebih 3,5 jam perjalanan. Soalnya lama-kelamaan medannya itu mulai terasa juga. Tidak terasa, sudah sekitar jam 4:30 sore.
Sebenarnya, Tiar meminta supaya mereka ngecamp saja di Kokopan. Tapi Ardi dan Hendy minta supaya mereka ngecampnya di Sabana saja. Ya, mungkin karena lokasinya luas dan selain itu view-nya lebih bagus daripada di Kokopan. Berhubung kalau naik gunung itu perlu yang namanya solidaritas dan kekompakan. Ya sudah, Tiar mengalah. Dia ikuti kemauan temannya walau dia sendiri tahu kalau untuk tiba di Sabana itu setidaknya masih membutuhkan kurang lebih 6 jam perjalanan lagi. Sedangkan saat itu hari sudah sore. Berjalanlah mereka menuju ke pos 3. Dan disinilah awal mula perjalanan horor yang dialami oleh 3 sekawan ini. Tiar sendiri tidak tahu apa kejadian horor yang dia alami ini ada kaitannya dengan keputusan mereka untuk mendaki dengan jumlah ganjil. Pasalnya, saat setengah perjalanan menuju pondokan, tahu-tahu awan kabut itu mulai datang. Untungnya bukan awan kabut yang tebal. Jadi perjalanan mereka masih bisa ditempuh dengan senter yang terpasang di kepala mereka masing-masing. Walau mereka tetap harus berhati-hati dalam melangkah karena jarak pandangnya masih minim sekali. Cuma mereka tetap lanjut berjalan dan tidak ingin stuck di posisi itu. Sambil harap-harap cemas, Ardi yang ada di posisi paling depan berinisiatif untuk melakukan perhitungan. Untuk memastikan kalau mereka tetap utuh bertiga, mulailah 3 orang ini berhitung. 1. Ardi, 2. Hendy, 3. Tiar. Akan tetapi setelah Tiar berteriak angka 3, tahu-tahu di belakang Tiar ada suara laki-laki yang berteriak angka 4. Kaget Tiar di situ. Tapi dia memberikan komando ke teman-temannya untuk tetap terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Apa berhenti sampai di angka 4? Tidak, terus berlanjut. Ada suara perempuan yang berteriak angka 5. Lalu ada suara laki-laki yang berteriak angka 6. Dan terakhir ada perempuan yang berteriak angka 8. Anehnya, angka 7 tidak disebut. Makin panik Tiar di situ. Samar-samar, Tiar melihat Hendy dan Ardi mulai tampak gusar di depan. Dengan suara setengah berteriak, Tiar bilang, "Weh, Rek, jangan lupa berdoa dan dzikir ya." Entah direspon atau tidak sama kawan-kawannya, yang penting Tiar sudah mengingatkan. Dia melihat jam tangannya. Ternyata tidak terasa sudah jam 18 waktu Indonesia Barat. Tiar ngomong-ngomong sendiri, "Waduh, pondokan kayaknya masih jauh ini." Tahu-tahu ada yang menyahut dari belakang, "Iya mas, masih jauh." Seketika keringat dingin mengucur deras dari tubuh Tiar waktu itu. Kakinya seperti sudah tidak kuat lagi dibuat berjalan, alias sudah lemas gegara mendengar suara laki-laki yang ada di belakangnya. Dalam hati, Tiar berdoa supaya kabut ini segera menghilang dan mereka dapat kembali melihat jalanan dengan jelas. Dan benar, Tuhan mengabulkan doa Tiar malam itu. Seketika, kabut itu sirna, hilang tiba-tiba. Dan untuk sejenak, Tiar merasa lega. Tapi Tiar masih mendengar suara langkah kaki yang berjalan di belakangnya, terus mengikuti dirinya. Bingung Tiar di situ. Langkah kakinya itu bukan hanya ada satu, melainkan ada banyak sekali di belakang. Di tengah-tengah perjalanan itu, Hendy tidak sengaja menoleh ke belakang karena dia ingin menawari Tiar rokok. Tapi mata Hendy tahu-tahu terbelalak saat melihat apa yang ada di belakang Tiar. Spontan, Tiar langsung menutup mulut Hendy yang mau berteriak dan secepat mungkin membalikkan badan Hendy sambil berbisik,
Terus jalan, Hen. Jangan menoleh lagi ke belakang dan jangan berkomentar apa-apa. Semoga kita semuanya secepatnya tiba di pondokan. Insya Allah semuanya aman." Hendy hanya merespon dengan anggukan kepala. Tiar dapat merasakan dengan jelas getaran tubuh Hendy karena saking takutnya. Hingga tidak terasa, tibalah mereka di pos 3 sekitar jam 22 waktu Indonesia Barat. Baru mau berhenti melangkah, ada suara yang berbisik di telinga kanan Tiar. "Terima kasih, Mas. Kita pamit dulu." Refleks, Tiar langsung menoleh ke belakang. Samar-samar, Tiar melihat ada 4 pendaki yang berjalan ke arah lain. Tetapi wujudnya lama-kelamaan memudar seperti asap dan hilang begitu saja. Langsung jatuh ke tanah Tiar setelah melihat penampakan itu. Lemas semua tubuhnya, dan jantungnya waktu itu berdetak lebih cepat. Sampai-sampai Tiar sedikit kesusahan mengatur nafas, dan beruntung kedua sahabatnya bisa segera mungkin menolongnya. Tiar ngomong, "Kita harus cepat sampai Sabana sebelum makin malam. Bahaya." Pernyataan Tiar juga disetujui oleh kedua temannya, apalagi Hendy. Saat itu Hendy masih belum bercerita perihal apa yang dia lihat. Soalnya, "Pamali, kita bercerita sesuatu tentang apa yang terjadi di situ, tapi kitanya masih berada di tempat itu." Tiar pun juga tidak melihat dengan jelas rupa keempat pendaki misterius yang bersama mereka malam itu. Yang dia lihat hanyalah perawakan tubuh belakang mereka saja. Setelah minum dan istirahat sebentar, ketiga sekawan ini kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan harapan segera sampai dan bisa ngecamp terus beristirahat. Mereka bertiga, terutama Ardi dan Hendy, sudah mengeluh pundaknya capek. Sebelum tiba di Sabana, tiga sekawan ini melewati sebuah lembah yang dikenal dengan Lembah Kidang. Seketika, tidak ada yang aneh dengan lembah ini. Sebenarnya sangat indah kalau pagi atau sore. Berhubung ini sudah malam hari dan cahaya bulan tidak terlalu bersinar terang, jadi keindahannya tidak terlalu tampak. Tetapi ada satu titik yang membuat tiga sekawan ini sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk lari sekencang mungkin. Masalahnya, mereka melihat sesosok pocong dengan wujud yang sangat hancur. Awalnya tidak kelihatan jelas kalau itu pocong. Soalnya mereka bertiga itu awalnya justru melihat ada 4 ekor kijang dengan wujud yang aneh. Tanduk dari kijang itu berwarna emas dan menyala dalam kegelapan. Mereka sendiri melihat itu kaget. Tidak tahu kalau di lembah itu masih ada kijangnya. Dulu di lembah ini memang terkenal banyak kijang liarnya. Berhubung makin banyak yang berburu dan perlahan-lahan kijang di lembah itu sirna atau hilang satu-satu. Akhirnya di lembah itu sudah tidak nampak kijang berkeliaran di sana, dan lembah itu akhirnya dinamai Lembah Kidang. Tapi tidak ada kijangnya sama sekali. Mereka tidak tahu juga antara beneran sudah tidak ada atau sebenarnya masih ada tapi bersembunyi. Anehnya, kok bentuk tanduknya berbeda, tidak sama seperti tanduk-tanduk kijang pada umumnya. Mereka sempat kepikiran kalau itu merupakan kijang jelmaan. Cuma lagi-lagi keanehan terjadi kepada mereka. Sudah tahu ada yang aneh dengan kijang itu dan bukannya pergi. Yang ada, tubuh mereka malah dibuat seolah tidak berpikir untuk pergi dan justru sibuk mengamati kijang-kijang aneh tersebut. Tidak lama kemudian, kijang-kijang itu berlarian ke segala arah sambil menimbulkan suara yang seolah kijang-kijang itu sedang ketakutan saat melihat sesuatu.
Benar saja. Tahu-tahu, tidak lama kemudian, muncul seperti sosok pocong tinggi sekali. Bahkan, tingginya itu melebihi pohon-pohon yang ada di lembah itu. Pertama-tama, mereka bertiga tidak bisa melihat dengan jelas karena posisinya jauh dan sekitar di situ gelap gulita. Semakin sosok itu melompat maju dan lama-kelamaan, wujud dari sosok itu mulai kelihatan jelas. Wajahnya hancur, seperti bekas kena luka bakar. Epiknya saat sosok itu keluar dari area pepohonan, tahu-tahu ada banyak sekali jumlah pocong-pocong kecil dengan wujud yang hampir mirip. Jumlahnya banyak sekali. Mereka bertiga yang melihat dari kejauhan, tahu-tahu nge-freeze. Kaku, tidak bisa bergerak. Entah antara saking takutnya atau ada sesuatu yang lain. Tiar dan teman-temannya juga tidak ada yang tahu sampai sekarang. Tahu-tahu tubuh mereka saja yang kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Saat pocong-pocong itu mulai setengah mendekat, tiga sekawan ini langsung berpikir keras agar supaya bisa bergerak kembali. Beruntungnya, mereka pun berhasil bergerak dan langsung berlari menyusuri jalan supaya secepat mungkin tiba di sabana. Pas jam 12 malam, mereka pun tiba di sabana. Secepat mungkin mereka menggelar tenda dan langsung beristirahat. Sekitar hampir mendekati tengah malam, mereka pun selesai dan langsung masuk ke tenda untuk beristirahat. Ada perasaan lega, takut, dan panik. Takut sewaktu-waktu sosok pocong-pocong tadi tahu di mana posisi mereka ngecamp. Langsung, mereka pun tidur dan melupakan kejadian-kejadian aneh malam itu. Sekitar jam 3 subuh, Hendy keluar tenda karena dia kebelet buang air kecil. Dia membangunkan dua temannya ini, tetapi malah susah sekali bangun. Ya sudah, akhirnya Hendy buang air kecil sendirian. Sambil membawa senter di tangan, Hendy berjalan menembus dinginnya angin malam itu. Suasana sekitar tampak hening dan sepi. Tidak ada pendaki lain di situ selain hanya mereka bertiga. Sebenarnya, Hendy sendiri takut, tapi dia tetap memberanikan diri daripada terkencing di celana. Sambil mengamati yang ada di sekitarnya, Hendy ini mendengar ada suara aneh yang bergerak dari salah satu pohon. Pohon itu terletak di paling ujung. Entah kenapa, perasaan Hendy tergugah untuk berjalan ke arah pohon itu, seolah dia penasaran ada apa sebenarnya di sana. Hendy masih terus berjalan menghampiri sumber suara tersebut. Sedangkan suara gresek-gresek itu masih terdengar. Semakin dia mendekat, suara itu kian makin jelas terdengar. Panik sebenarnya Hendy. Akan tetapi, langkah kakinya seolah tidak bisa disuruh diam. Kini posisi Hendy kian makin dekat dengan pohon itu. Campur aduk perasaan yang ada di dalam hati Hendy. Karena kurang beberapa langkah lagi, Hendy sudah benar-benar bisa menjangkau pohonnya. Benar saja, pas Hendy memegang pohon itu dan spontan melihat ke arah belakang pohonnya, ternyata di situ tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Tetapi Hendy melihat ada bekas dedaunan yang seperti disapu ke segala arah oleh seseorang. Pasalnya, hanya daun-daun yang ada di belakang pohon itu saja yang tampak berantakan. Lainnya biasa saja. Tidak tahu bagaimana Hendy pada saat itu sudah benar-benar tidak bisa menahan lagi rasa kebeletnya. Kencinglah Hendy di balik pohon itu. Pas lagi enak-enak kencing, tahu-tahu di pohon itu muncul sebuah wajah yang hancur sekali. Bola mata sebelah kanannya seolah hampir terlepas.
Wajah itu tidak memiliki hidung dan penampakannya persis seperti korban yang hangus terbakar. Seram sekali. Hendy yang tidak bisa menahan teriakannya. Akhirnya berteriaklah dia terus berlari sambil ketakutan. Sampai-sampai dia menjatuhkan senternya, membuatnya harus berlarian di tengah sabana dalam kondisi yang gelap. Sepanjang dia berlari, Hendy tidak ada hentinya berteriak dan menangis. Tiba-tiba, Hendy yang berlari sambil melihat ke belakang dan tidak fokus dengan apa yang ada di depannya. Tahu-tahu seperti menabrak seseorang. Saking kerasnya tabrakan Hendy dengan pemilik tubuh ini, membuat Hendy terjatuh di tanah. Suara Hendy tidak lagi berteriak minta tolong, melainkan terfokus dengan tubuh yang dia tabrak. Hendy mengamati dari bawah dan dia melihat ada sepasang kaki yang memakai sepatu gunung. Perlahan-lahan, Hendy melihat kalau sosok itu juga memakai celana kain selutut penuh saku serta memakai flanel kotak-kotak biru hitam yang didobel dengan jaket angin berwarna abu-abu tua, dan ada label Konsina di sebelah kiri bagian dada. Akan tetapi, ketika mata Hendy semakin melihat ke atas hingga berhasil melihat wajahnya, Hendy terkejut bukan main. Masalahnya, sosok yang dia lihat subuh itu adalah sesosok pria yang dia lihat selama perjalanan berdiri di belakang Tiar tadi. Yang membuat Hendy terkejut itu justru wujud dari si sosok ini, hingga berhasil membuat Hendy pingsan di tengah-tengah sabana subuh. Tiar dan Ardi yang kebangun gara-gara mendengar suara teriakan Hendy. Tapi tahu-tahu suara Hendy tidak terdengar lagi, mulai panik. Mereka berdua langsung keluar tenda dan mulai menyusuri sabana sembari berteriak memanggil nama Hendy. Sayangnya, tidak ada sahutan sama sekali. Dengan berteman senter kecil yang tersisa, mereka terus berjalan berdua. Tidak terasa, kaki Ardi tiba-tiba tersandung sesuatu dan hampir membuatnya terjatuh. Pas Ardi senter ke bawah, ternyata di situ ada sepasang sepatu mendaki yang entah milik siapa. Anehnya, sepatu itu kotor dan hampir setengah rusak, serta ada beberapa bekas goresan yang robek. Selain itu juga, ada beberapa bercak darah mengering di bagian belakang kakinya. Waktu Ardi menyorotkan senternya ke bagian bawah sekitar sepatu tersebut, barulah di situ Ardi menemukan tubuh Hendy yang pingsan seorang diri. Buru-buru mereka mengangkat tubuh Hendy dan mereka membawa kembali menuju ke tenda, membuat Ardi lupa dengan sebuah sepatu aneh temuannya tadi, yang tentunya entah milik siapa. Bukan milik salah satu dari mereka bertiga juga. Andi sendiri saat kita konfirmasi juga tidak bisa memastikan apa sepatu itu masih di situ atau ada yang mengambil. Karena saat itu Ardi tidak membawanya dan hanya dibiarkan pada tempatnya setelah dia amati sejenak. Hendy yang perlahan-lahan mulai sadar, tiba-tiba menjadi ketakutan dan bersikeras untuk minta turun. Ardi dan Tiar cuma bertanya alasannya Hendy minta turun itu kenapa. Tapi Hendy tidak menjawab sama sekali dan hanya sibuk memaksa kedua temannya itu untuk turun saja. Dirasa Hendy mulai terlihat aneh, Tiar dan Ardi pun coba memaklumi hal tersebut. Kedua orang ini langsung mengajak Hendy untuk beristirahat kembali. Setidaknya menunggu sampai matahari terbit. Nanti keputusan kedua akan ditentukan kembali. Mau turun atau tetap melakukan pendakian sampai ke puncak. Ya sudahlah, mereka pun akhirnya tidur kembali. Baru juga memejamkan mata,
Tahu-tahu mereka mendengar gelak tawa dan suara orang mengobrol dari luar tenda. Harap-harap cemas sebenarnya mereka saat itu. Tapi Tiar memberanikan diri keluar tenda untuk melihat ada apa di luar situ. Waktu Tiar keluar tenda, ternyata dia melihat ada beberapa pendaki yang sepertinya baru datang. Pendaki-pendaki ini melihat ke arah Tiar dengan pandangan yang aneh. Soalnya Tiar tahu-tahu keluar tenda sambil ngos-ngosan di saat mereka semua sedang duduk beristirahat di sekitar tenda mereka. Salah satu pendaki yang baru datang ini bertanya, "Ada apa, Mas?" Tiar yang merasa kalau itu beneran manusia, akhirnya bernafas dengan lega dan menangis dibarengi dengan keluarnya kedua teman Tiar dari dalam tenda. Makin heran pendaki-pendaki ini melihat mereka bertiga dan sepertinya orang-orang ini paham dengan apa yang terjadi kepada mereka bertiga. "Sudah, Mas, jangan nangis. Besok-besok kalau mendaki jangan ganjil lagi ya. Sudah, kesini, ayo ngopi bareng," ucap salah satu pendaki laki-laki lainnya. Akhirnya, Ardi, Tiar, dan Hendy join ngopi bareng 4 pendaki ini. Hendy di situ melihat sepertinya tidak asing dengan wajah pendaki-pendaki ini. Terutama seorang laki-laki yang menawari mereka ngopi bareng. Jadi pendakinya itu 2 cowok dan 2 cewek. Mungkin sepintas Hendy pernah lihat di mana saat mendaki ke gunung lain. Wajah mereka seperti familiar sekali. Ya sudah, akhirnya mereka ngopi-ngopi sambil ngobrol seru begitu. Membuat 3 sekawan ini lupa dengan ketakutan yang mereka alami. Saking asiknya mereka bertiga ini tidak fokus dengan keanehan dari 4 pendaki yang baru datang ini. Masalahnya, mereka tidak menggelar tenda satupun untuk istirahat. Bahkan 4 pendaki ini hanya membawa tas kecil saja, seolah tidak ada persiapan untuk ngecamp. Cuma 3 sekawan ini awalnya belum sadar karena saking asiknya obrolan mereka. Tidak lama kemudian, 3 sekawan ini mendadak jadi mengantuk sekali. Padahal sudah minum kopi segelas sampai habis dan saat itu juga sudah jam 4 subuh. Yang lebih aneh lagi, mereka itu langsung ketiduran di tempat. Semacam kayak kena obat bius. Langsung tidur dan terlelap begitu saja. Bangun pun hari sudah siang sekitar jam 3 sore. Ada 8 orang pendaki yang baru tiba di Lembah Kidang dan melihat mereka bertiga tidur tergeletak di tengah-tengah Lembah Kidang. Malah sempat dikira mabuk dan bahkan ada yang mengira mereka sudah meninggal dunia. Tidak taunya cuma ketiduran biasa. Saat dibangunkan oleh salah satu pendaki, 3 sekawan ini malah lebih bingung lagi. Seingat mereka, semalam sedang ngopi bersama 4 pendaki itu di dekat tenda mereka. Tapi kok gini posisi mereka malah bergeser jauh dari tenda. Tenda mereka sama Lembah Kidang ini jaraknya lumayan. Yang membuat lebih epik lagi adalah ketika mereka kembali ke tenda, tidak mendapati ada tenda siapapun di sana selain tenda milik mereka. Merasa ada yang aneh dengan 3 sekawan ini, akhirnya ke-8 pendaki yang baru sampai meminta mereka untuk bersih-bersih dan mengajak mereka untuk makan bersama. Soalnya 8 pendaki ini sudah paham apa yang dialami oleh ketiga sekawan ini. Salah satu dari mereka yang bernama Mas Doni berpesan, "Besok-besok kalau naik gunung lagi dan ketemu sama pendaki lain, jangan lupa dilihat bibirnya, ada lekukannya seperti kita apa tidak. Kalau tidak, berarti tandanya itu tiang halus," ucapnya sembari menggelar tenda di samping tenda mereka. Barulah di situ Hendy menyadari
bahwa keanehan yang dia lihat semalam itu benar. Soalnya, 4 pendaki semalam adalah pendaki-pendaki yang dia lihat saat perjalanan menuju ke pondokan, yang berdiri tepat di belakang Tiar. Hanya saja dengan wujud yang berbeda. Kalau semalam berwujud manusia, tapi yang pertama kali Hendy lihat itu wujudnya seram sekali. Wajahnya pucat, matanya hitam, kulitnya putih keabu-abuan, mulut dan giginya hitam, serta banyak sekali urat-urat yang keluar dari wajah sosok-sosok mereka. Dan yang paling seram adalah semacam tulisan aksara Jawa yang entah bacanya apa, tertulis di jidat mereka. Hendy paling melihat jelas itu di wujud sosok laki-laki yang saat itu berdiri tepat di belakang Tiar. Dari situlah mereka akhirnya menerima tawaran pendaki yang baru datang ini untuk join bareng. Tujuannya sih supaya ada yang melindungi dan menemani mereka andai sosok-sosok pendaki misterius itu datang kembali. Semenjak bertemu dengan 8 orang pendaki ini, mereka bertiga entah kenapa merasa safety dan tidak lagi mendapat gangguan yang aneh-aneh lagi. Bahkan keesokan paginya, mereka mendaki bersama sampai puncak dan sempat foto-foto bersama juga. Puas foto-foto di puncak, mereka semua putuskan untuk turun dan beristirahat di tenda masing-masing. Hingga sekitar jam 19 malam, 3 sekawan ini bangun karena lapar dan berniat untuk membuat mie di luar tenda. Tapi 3 sekawan ini merasa aneh karena mereka tidak mendengar ada suara satupun di luar tenda mereka. Pikir mereka, apa para pendaki itu masih pada tidur? Ya sudah, keluarlah mereka sambil membawa sejumlah peralatan untuk membuat mie instan. Masalahnya, tenda-tenda milik 8 orang pendaki ini tidak ada, tidak berbekas sama sekali, hilang begitu saja tanpa jejak. Awalnya, mereka berpikir apa 8 pendaki tadi turun duluan, tapi kok tidak barengin mereka, padahal sudah janjian sejak kemarin sore. Pikiran mereka sudah kemana-mana, dan berasa juga ingin cepat-cepat pulang saja jadinya. Mereka coba tenang dan mulai membuat mie instan. Seketika Ardi teringat ucapan Mas Doni yang mengatakan kalau mereka disuruh melihat lekukan di bibirnya. Kalau tidak ada lekukan, itu tandanya tiang halus, makhluk halus. Sedangkan mereka bertiga baru sadar kalau Mas Doni dan teman-temannya sendiri tidak punya lekukan di bibir mereka. Entah kenapa, mereka baru tersadar saat itu. Mungkin bisa jadi waktu itu suasananya terlalu asik dan membuat 3 sekawan ini tidak menyadari hal tersebut. Terus Tiar mengambil ponselnya dan melihat foto-foto yang mereka jepret saat berada di puncak tadi pagi. Lemas mereka saat melihat foto itu. Ternyata selama di puncak mereka itu hanya bertiga. Foto yang harusnya ada pendaki-pendaki itu tahu-tahu mereka sama sekali tidak tertangkap di gambar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sebuah foto mereka bertiga saat di puncak dan difoto oleh Mas Doni. Andai kalau Mas Doni dan teman-temannya itu adalah makhluk halus, lalu yang menjepret foto mereka itu siapa? Gara-gara memikirkan hal itu, 3 sekawan ini langsung masuk lagi ke dalam tenda saat mie mereka sudah siap. Rasanya tangan mereka tremor sampai tidak kuat mengangkat sendok yang mereka pegang karena saking takutnya. Hendy dan Ardi tiba-tiba meneteskan air mata. Tiar bingung dan mencoba menenangkan dengan cara mengajak 2 temannya ini untuk berdoa bersama supaya mereka selalu diberi keselamatan dan bisa segera turun. Soalnya konsumsi mereka juga sudah habis.
karena sebenarnya hari itu adalah jadwal mereka untuk turun ke bawah. Tapi karena kejadian tidak terduga, mereka bertiga harus bermalam lagi di situ sampai keesokan paginya mereka putuskan untuk turun. Waktu sedang makan sambil ditemani perasaan harap-harap cemas. Dari luar tenda, ada suara bapak-bapak yang berteriak memanggil nama mereka. Lalu ada seperti cahaya senter yang disorotkan ke arah tenda mereka. Salah satu bapak-bapak itu bertanya, "Mas, kalian bertiga aman di dalam tenda? Ini kita, Mas, pihak keamanan." Mendengar itu, Tiar, Hendy, dan Ardi langsung keluar tenda menghampiri bapak-bapak ini sambil menangis. Malu sebenarnya, sudah tua kok menangis. Tapi apalah daya, kejadian-kejadian yang mereka alami selama ini terlalu takut untuk mereka hadapi bertiga. Akhirnya, setelah selesai makan, mereka bertiga langsung dibantu berkemas dan diajak turun malam itu juga. Karena harusnya malam itu mereka sudah dijadwalkan tiba di base camp, tapi kok tidak kunjung datang. Makanya, bapak-bapak ini pergi naik ke atas untuk mencari tiga sekawan ini. Soalnya feeling bapak-bapak ini tidak enak. Takutnya mereka dibuat nyaman stay di gunung dengan sosok-sosok misterius. Sehingga terjadilah kejadian-kejadian orang hilang dan lain-lain. Karena biasanya kerap terjadi seperti itu. Bahkan, tiga sekawan ini saat turun gunung aslinya juga masih parno dengan bapak-bapak ini. Takutnya bapak-bapak ini sama seperti pendaki-pendaki yang selama ini mereka jumpai selama di gunung. Terus, salah seorang bapak-bapak ini ngomong begini ke tiga sekawan yang sedang khawatir. "Tenang, Mas, kita manusia kok, bukan makhluk halus." Di situ, seketika sekujur tubuh tiga sekawan ini merinding sejadi-jadinya. Mereka tidak merespon apa-apa dan hanya berzikir dalam hati. Sampai kurang lebih 7-8 jam perjalanan turun, tibalah mereka di base camp. Saat itu masih dini hari dan mereka diminta untuk istirahat saja dulu di base camp sambil disuguhi teh hangat. Barulah di situ tiga sekawan ini bertanya soal pendaki-pendaki yang naik di tenggang waktu mereka masih di atas gunung. Ternyata bapak-bapak ini bilang kalau tidak ada pendaki-pendaki yang naik sampai ke Lembah Kidang. Rata-rata mereka dari pos 3 Kokopan langsung turun lantaran kabut tebal tiba-tiba datang. Akhirnya para pendaki lainnya memutuskan ngecamp sementara di Pet Bocor. Bahkan ada yang sudah balik, dan ada yang masih bertahan sembari menunggu kabut hilang. Rencananya besok pagi mereka baru lanjut. Makanya bapak-bapak itu sampai heran, bagaimana mereka bisa melanjutkan sampai ke atas dengan situasi kabut setebal itu. Siapa yang menuntun mereka? Tiga sekawan ini seketika syok dan tidak menjawab apa-apa pertanyaan dari bapak-bapak ini. Mereka lalu diajak ke rumah salah satu porter dan disuruh istirahat saja di sana. Setidaknya, itu sedikit bisa menghibur hati mereka yang sedang menghadapi segala keanehan selama mendaki kemarin. Sebenarnya, hal itu bukan kali pertama bagi Tiar. Soalnya Tiar pernah solo hiking dan itu jauh lebih wow daripada waktu itu. Akan tetapi, pengalaman ini merupakan kali pertama kedua teman Tiar yang baru pertama mendaki Gunung Arjuna. Soalnya, Ardi dan Hendy sama sekali belum pernah mendaki di Arjuna. Sekali mendaki, justru langsung mendapat pengalaman tidak terlupakan seperti waktu itu. Keesokan paginya, setelah sarapan, tiga sekawan ini akhirnya pamit pulang ke rumah masing-masing. Dan alhamdulillah, selamat selama perjalanan pulang.
Setiap ku dengar bunyi sirine megafon di tengah malam, pasti ada yang mati. Percaya tidak percaya, megafon itu angker. Sebuah cerita horor dari akun Twitter @karjanmalang berjudul Megafon Angker akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat cerita horor yang hobi nongkrong di channel spesial horor ini. Langsung saja, tanpa banyak kata-kata, selamat menyimak dan salam horor. Tahun 2006, hawa dingin pedusunan korek desa Awan pagi ini sangatlah menusuk kulit. Maklum, kiri kanan dusun dikelilingi perbukitan hutan, pepohonan pinus dengan sayup-sayup suara dari air terjun Coban Telulas. Dalam rumah, kulirik megafon putih yang selalu dibawa bapak untuk ngimami tahlil di kuburan. Sekarang telah dipindahkan ke atas lemari kaca berisi piring gelas antik koleksi ibu. Entah siapa tadi yang memindahkan pengeras suara putih tersebut ke situ. Atau jangan-jangan, sudahlah. Nampak satu persatu sanak saudara keluar masuk rumah dengan langkah yang tergesa-gesa. Mereka sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk perawatan jenazah agar tidak berlama-lama. Segera untuk cepat dimakamkan karena mengingat hari ini hari Jumat, keburu Jumatan buat para kaum lelaki. Iya, bapakku telah berpulang Jumat Kliwon. Kulihat sekarang, bapak telah terbaring pucat di ruang tengah dengan sekujur tubuhnya diselimuti jari hitam coklat warisan nenekku. Ibu menangis sesenggukan, sembari lirih membacakan Yasin di samping tubuh bapak. Diikuti sanak saudara lainnya dengan tidak henti-henti pula membacakan kalimat suci itu. Mataku sembab bengkak setelah tadi menangis tiada berhenti. Tidak menyangka saja dengan apa yang terjadi setelah jamaah subuh pulang. Benar-benar sangat membuat semua syok, terutama ibu. Tidak henti-henti, ia memanggil-manggil, "Bapak, Bapak." Baru seminggu pula sejak pernikahanku dengan Mas Prapto diakatkan bapak. Bapak langsung pula berpamit, tanpa pesan setelah zikir subuh tadi. Secepat itu, Bapak terduduk sila di pengimaman masjid dengan kepalanya menunduk. Kopiahnya terjatuh. Segera diketahui hal itu oleh Mas Prapto yang saat itu melihat kopiah Bapak jatuh. "Terus, Bapak kok tidak pulang-pulang?" batin Mas Prapto. "Kopiah jatuh, tidak diambil lagi." Angin dingin semakin menusuk kulit, masuk menerobos ke dalam rumah. Bisa dibayangkan, dinginnya saat itu berkisar di angka 11 derajat Celcius. Anyes. Takmir masjid masuk rumah sembari membungkuk sambil berkata, "Sudah bisa diumumkan, Bu?" Ibu berhenti sejenak dari yasinannya. Terus wajah sembabnya memandang Pak Tarji, takmir masjid sambil mengangguk. "Iya, Pak." Pak Tarji pun langsung membalikkan badannya kembali melangkah menuju ke masjid. Tidak berapa lama, jam menunjukkan pukul 6:43 pagi. Mik yang sekarang dipegangnya biasanya dipegang oleh almarhum, tapi sekarang ia menggantikannya untuk sementara. Di luar terdengar keras speaker masjid. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un."
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kulo aturi pirsa tilih enjing menika Bapak Wiryo, Pak Mutin tilar donya. Tilih panggonipun wonten ing wilayah RT sedoso RW 3 Blok Bapak Haji Soleh. Kulo wangsuli malih tilih enjing menika Bapak Wiryo, Pak Mutin tilar donya. Tilih panggonipun wonten ing wilayah RT sedoso RW 3 Blok Bapak Haji Soleh. Mekaten aturan kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya beritahukan bahwa pagi ini Bapak Wiryo, Pak Mutin meninggal dunia yang bertempatan di wilayah RT 10 RW 03 Blok Bapak Haji Soleh. Saya ulangi kembali. Saya beritahukan bahwa pagi ini Bapak Wiryo, Pak Mutin meninggal dunia yang bertempatan di wilayah RT 10 RW 03 Blok Bapak Haji Soleh. Sekian pemberitahuan saya. 3 tahun sebelum Bapak meninggal, peralatan-peralatan jenazah semuanya ditaruh di dalam rumah pojokan ruang tamu. Mulai dari payung jenazah, kain penutup keranda, bendera kematian yang semuanya serba hijau dan lain-lain. Tidak lupa pula megafon atau pengeras suara tua putih buat ngimamin Yasin tahlil di kuburan. Siap sedia di rumah Bapak Mutin Wiryo yang tidak lain adalah bapakku. Dan aku adalah anak semata wayangnya. Namaku Nunung, usiaku 20 tahun. Entah kenapa beberapa hari ini aku kok merasa risih dengan keberadaan peralatan jenazah yang ditempatkan di rumah oleh Bapak. Saat itu menjelang tengah malam, sayup-sayup aku mendengar suara. Mataku terbuka pelan-pelan sambil kuku cek-cek. Lampu kamar masih nampak remang kekuningan. Aku melirik jam weker, masih pukul 1 dini hari. Siapa yang berisik malam-malam begini? Batinku. Jam 1, klotekan, klotak-klotek, tak-tak-tak-tak. Aduh, kenapa kok mendadak tengkuku merinding ya? Berasa tidak enak sama sekali. Semua bulu tanganku juga ikutan merinding pula. Ku dengar lagi suara berisik itu. Langsung mendadak kencang lagi bulu kuduku merindingnya. Aku menguap, mencoba bangun sambil tangan kananku mengelus-elus tengkukku dan memberanikan diri untuk keluar kamar, mencari sumber suara tersebut. Sepertinya dari depan, batinku sembari mata kananku menyipit konsentrasi dengan apa yang ku dengar. Gagang pintu kamar ku buka perlahan. Aku keluar sambil berjingkat-jinjit pelan, berharap langkahku tidak akan terdengar dari luar. Dari balik tembok ruang tamu, lamat-lamat kulihat di pojokan ruang tamu payung jenazah yang terbuat dari kayu tersebut membuka menutup sendiri. Sambil bergerak-gerak menabrak ke sana kemari sehingga menimbulkan bunyi klotak-klotek. Payung tiba-tiba membuka. Seketika itu aku langsung balik kanan melompat sambil jinjit masuk kamar. Pintu kututup pelan, langsung masuk ke dalam selimut. Ada apa ini? Hatiku bergejolak tidak karuan. Kemudian suara itu berhenti. Tidak berapa lama terdengar lagi. Tok 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 tok. Tok 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 tok.
Kali ini bukan bersumber dari depan, tapi suara ketukan pintu belakang sepertinya. Aku masih rapat di dalam selimut. Siapa lagi malam-malam begini ngetuk pintu, batinku. Kembali, pintu belakang diketok lagi. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Aku memberanikan diri untuk yang kedua kalinya keluar lagi dari selimut, mencoba mengintip dari lubang kunci. Kali ini terdengar pintu terbuka. Aku memberanikan diri untuk tetap mengintip dari lubang pintu. Sepertinya tadi sudah aku kunci pintu dapurnya. Kok bisa dibuka? Batinku makin bergejolak. Aku tajamkan lagi penglihatanku di lubang kunci. Mata kiriku semakin menyipit. Nampaklah sosok anak kecil lewat kamarku menuju ruang tamu. Langkah kakinya halus, hampir tidak terdengar. Kemudian terdengar suara klotak-klotek lagi. Aku langsung meloncat masuk selimut lagi karena suaranya lebih keras lagi. Bapak, Ibu, kenapa tidak mendengar suara itu? Padahal kamar Bapak Ibu di depan setelah ruang tamu. Tapi kenapa tidak keluar mencari suara berisik di tengah malam begini? Atau jangan-jangan mereka berdua kecapean ya? Karena seharian tadi telah merawat jenazah 2 di dusun ini. Atau jangan-jangan ada salah satu peralatan jenazah yang tertinggal di rumah duka, sehingga lupa tidak dikembalikan di rumah ini. Aduh, celaka. Dan ternyata kain hijau penutup keranda jenazah berlafal La ilaha illallah, kalimat tauhid, tergeletak di rumah duka Pak Nawi yang ibunya meninggal karena diabetes akut. Lupa tidak dikembalikan di tempat asalnya, yaitu ke rumahnya Pak Modin. Beruntun, sehari 2 orang meninggal dunia. Yang pertama anak bayi dan yang kedua adalah Nek Gipu, ibunya Pak Nawi. Rumah Pak Nawi Sabtu pagi itu didatangi Pak Tarji. Maaf Pak Nawi, ada penutup keranda kemarin ketinggalan di sini, dengan nafasnya yang ngos-ngosan. Oh Pak Tarji, masuk Pak, ujar Pak Nawi mempersilahkan takmir masjid itu masuk dulu. Iya Pak, dengan wajah gugup. Ada apa sih Pak? Kok sepertinya tergesa-gesa begitu? Tanya Pak Nawi. Sebentar, tak ambilkan di kamar dulu. Pak Tarji pun masuk ke dalam rumah, langsung duduk di kursi anyaman rotan sambil menjawab. Itu loh Pak, di rumah Pak Modin, Nunung lagi sakit demam. Katanya sih kemarin malam anaknya dihantui sosok anak kecil masuk ke dalam rumahnya lewat pintu dapur. Lah, terus apa hubungannya dengan tutup keranda ini? Sambil menyerahkan kain hijau tersebut kepada Pak Tarji. Anaknya menggigil sambil menyebut-nyebut bapaknya, jelas Pak Tarji. Wah, ini pasti ada perlengkapan jenazah yang tertinggal, harus segera diambil. Begitu kata Pak Modin kepada Bu Modin yang saya dengar tadi pagi. Bu Modin kemarin kan memandikan jenazah Nek Gipuk, berarti ketinggalan di rumah Pak Nawi, anaknya Mbah Nek Gipuk. Langsung saja Pak Modin menyuruh saya mengambil ke sini. Oh, begitu, jawab Pak Nawi. Kemarin memang dibawa anak saya sepulang dari kuburan. Maklum, si Tini sangat dekat sekali dengan neneknya. Sampai-sampai di dekapnya itu tutup kerandanya setelah dilipat orang-orang yang mengantarkan ke kuburan. Baiklah, kalau begitu Pak, saya bawa ke Pak Modin dulu ya. Tidak ngopi dulu, ini barusan sudah dibikinkan kopi sama ibu. Bu Nawi muncul dari dapur sembari membawakan kopi yang masih tampak mengepul. Aromanya menyeruak masuk hidung Pak Tarji. Kopi langsung ditaruhnya di meja tamu depan Pak Tarji. Minum dulu Pak Tarji, ujar Bu Nawi mempersilahkan. Segera Pak Tarji menuangkan kopi hitam ke lepek biar agak dingin. Meniupnya, lalu segera menyeruputnya. Wah, nikmat sekali Bu, jadi ngerepotin. Ah,
Saya yang jadi merepotkan, Pak. Membawa-bawa kain keranda ke rumah segala. Ah, tidak apa-apa, Bu. Setelah kopi tanda segera ia pamit menstarter motor bebeknya kembali ke rumah Pak Modin. Di rumah, Nunung terbaring, diselimuti kain kemul atau selimut tebal. Tubuhnya meriang, demam dengan giginya gemeretukan menggigil. Bu Modin mengkompresnya dengan air hangat sembari disuapinya ia dengan bubur abang atau bubur merah. Hak, Duk, hak, mulut Bu Modin sedikit ikutan menyonyo saat menyuapi Nunung dengan sendok. Mulut Nunung menerima suapan jenang abang atau bubur merah hangat tersebut dengan agak malas. Hingga akhirnya nampak mulut Nunung mengunyah walau dengan wajahnya agak meringis. Makan, Duk, biar lekas sehat kembali, dipaksa hibur ibu. Sudah datang kan, Bu, Pak Tarjinya? Tanya Nunung kepada ibunya sambil mengunyah itu jenang abang. Pak, sudah datang, Pak, teriak Bu Modin ke suaminya yang nampak berdiri di luar. Belum kelihatan, Bu, sebentar lagi sepertinya. Dan tidak berapa lama, suara motor bebek Tarji nongol. Langsung diberikannya kain hijau tersebut kepada Pak Modin. Pak Modin segera mengembalikan kain keranda tersebut ke koper perlengkapan jenazah. Sudah Bapak kembalikan ke koper, Nduk, ujar Bapak dari ruang tamu, sambil masuk ke kamar anak perempuannya duduk di sebelah tempat tidurnya. Nunung segera duduk bersender di kepala dipan atau tempat tidurnya. Bapaknya mengelus keningnya. Sudah beres, Nduk, tidak ada yang perlu dirisaukan lagi. Pak, Bu, apa tidak lebih baik perlengkapan jenazah itu dibuatkan tempat tersendiri di dekat kuburan? Aku takut, Bu, kalau ditaruh di rumah terus, ratap Nunung. Belum ada uangnya, Nduk, biayanya besar buat ruangan di kuburan, terang ibu. Kalau tidak sekalian yang aman, ibu bapak takut nanti ada yang ngambil. Masa ada yang mau nyuri perlengkapan mayit, Bu? Tanya Nunung dengan dahinya mengernyit. Ada, jawab bapak. Untuk pesugihan ya, Pak, tegas Nunung dengan masih menyimpan tanda tanya. Kedua orang tua itu hanya saling pandang saja. Kok bisa anak perempuannya berpikiran ke arah situ, batin keduanya. Ya macam-macam, Duk, buat ilmu kebal juga bisa, jelas bapaknya. Memangnya siapa, Pak, yang pengen kebal? Ya siapa saja, Nduk. Kebanyakan sih orang luar desa kita ini. Kalau orang sini sendiri sepertinya tidak ada. Ada sepertinya, Pak, sela ibu. Hah? Bapak terkejut. Siapa, Bu? Jangan mengada-ada. Bu, Pak, teriak Nunung. Aku sembuh. Seminggu berlalu. Nunung tidak ada gangguan lagi dalam rumahnya. Hingga tengah malam mendadak perutnya kerucuk-kerucuk karena lapar. Ia pun keluar kamar menuju ke kamar kedua orang tuanya. Langsung masuklah karena kamar tidak pernah dikunci. Ia menggoyang-goyangkan kaki bapaknya. Pak. Bapak langsung bangun, walau dengan mata yang masih kriap-kriap. Ada apa, Nduk? Lapar, sambil memegangi perutnya. Di dapur tadi bapak dapat berkat, masih utuh, cuma diambil pisang hijaunya saja. Langsung Nunung ke dapur mencari itu berkat. Ternyata ada di kotak besek, tempat nasi dari anyaman bambu, lengkap dengan lauk ayamnya. Nunung makan dengan lahapnya sampai mulutnya berkecepakan. Enak sekali mie cambah kecap ini, sama seperti di rumah nenek, batinnya. Jadi kangen nenek sama oseng-oseng pepaya muda kecap. Kemudian sayup-sayup ia mendengar bunyi sirine megafon. Kagetlah ia, langsung berhenti dari kecapannya. Mulutnya dihentikan dulu dari mengunyah ayam bakar.
Masa dini hari begini sirine megafon Bapak bunyi, batinnya. Mungkin Bapak terbangun tanpa sadar, terus memencet tombol sirine. Segera ia berdiri, melangkah menuju kamar Bapak, dan dilihatnya Bapak masih tertidur pulas. Dan dilihatnya pula megafon putih itu masih di atas koper perlengkapan jenazah. Ah, mungkin aku dengar-dengaran saja, batinnya. Makan lagi ah. Nunung pun kembali ke dapur, melanjutkan sisa makan nyeker muluknya, makan dengan jemari tangannya hingga tandas. Kemudian terdengar lagi sirine itu berbunyi. Langsung ia lari ke depan. Pas sampai ruang tamu, bunyi sirine sudah berhenti. 2 kali sirine bunyi sendiri. Nunung langsung melangkah menuju kamar bapak ibunya dengan sekujur tubuhnya merinding. Tengkuknya tidak nyaman sama sekali. Sama tidak nyamannya saat mendengar bunyian klotak-klotek seminggu yang lalu. Langsung ia ndusel di antara tubuh bapak ibunya, langsung ditutupinya dengan selimut. Ia kuatkan pula. Tenggorokannya habis makan tidak minum tadi sampai menjelang keesokan harinya. Benar-benar sangat ketakutan sekali malam ini. Besoknya, speaker masjid berbunyi. Pak Karto meninggal dunia. Sorenya juga speaker masjid kembali dilanjut bunyi. Bu Saidah meninggal dunia. Sirinenya Pak, sirine megafonnya Bu, ujar Nunung kepada kedua orang tuanya. Kenapa Nduk? Megafonnya angker Bu, Pak, jawab Nunung singkat. Kamu ini ada-ada saja Nduk, imbuh bapak. Sirine megafonnya bunyi 2 kali kemarin malam, Nunung dengar. Terus tadi yang mati 2 orang Pak, Bu, bapak sendiri kan yang ngumumkan di masjid. Sudahlah Nduk, kamu jangan mengada-ada, bujuk ibunya menenangkan. Beneran Bu, Pak, megafon bapak itu sirinenya angker. Tahu kalau nanti bakalan ada orang meninggal. Tahu sebelum waktunya. Makanya bunyi. Ibu mendekati bapak dan menariknya masuk menuju ke dalam kamar. Pak, megafonnya bapak dapat dari mana? Kok bisa bunyi sendiri tengah malam? Tidak mungkinlah Nunung bohong kepada kita Pak. Pak, anu Bu, jawab bapak tergagap-gagap. Anu apa Pak? Desak ibu. Bapak dapat dari orang ngombreng yang dulu pernah lewat depan masjid. Ngerombeng? Tanya ibu ragu. Sejak kapan desa kita ada orang rombeng Pak? Bapak sekali lagi tampak kebingungan menjelaskannya. Cepat-cepat ia keluar rumah, berlari menuju masjid. Loh Pak, loh Pak, teriak ibu kebingungan dengan tingkah bapak. Mimin akan membawakan sebuah cerita horor berjudul What Seen May Be Unseen dari akun Twitter @skarina20. Semoga bisa menemani waktu kerja maupun istirahat kalian. Semoga suka dan terhibur. Selamat menyimak. Cerita ini bermula saat aku kelas 3 SMP. Mungkin hampir sama seperti dengan sekolah-sekolah kalian. Kalau di akhir masa sekolah pasti pada bikin buku tahunan untuk kenang-kenangan kalau sudah lulus nanti. Di sekolahku pun sama seperti itu.
Kita dikasih tanggung jawab untuk membuat foto akhir tahun dengan tema yang beda dengan kelas lain. Aku yang sebenarnya orangnya suka sekali dengan kereta api, akhirnya mengusulkan agar kita foto akhir tahun dengan tema tersebut. Setelah berdiskusi dan pada setuju dengan tema dariku, temanku yang notabene tajir-tajir nyaranin kita untuk foto di salah satu tempat wisata yang ada wahana kereta apinya. Tapi aku usul lagi biar kita sekelas foto di salah satu stasiun kereta api di kotaku. Dan akhirnya teman-temanku setuju. Hari itu aku bersama teman-temanku 6 orang, 3 cewek termasuk aku dan 4 cowok. Kita berangkat survei ke lokasi stasiun tersebut. Sesampainya di stasiun, ada belokan kanan dan kiri. Akhirnya kita semua memilih untuk belok ke kanan. Tidak tahu kenapa feelingku menyarankan ke situ. Tidak lama setelah kita belok, kita menemukan warung di pinggir rel dan kita memutuskan untuk membeli es sebentar. Setelah kelar jajan, kita jalan lagi sepanjang rel kereta api. Sampai akhirnya kita ketemu dengan anak-anak kecil. Terus kita bertanya ke anak-anak itu di mana letak kereta bangkai, kereta yang sudah tidak kepakai. Anak itu bilang kalau kita harus lurus lagi dan itu agak jauh dari lokasi kita berdiri saat ini. Tapi tidak lama setelah kita jalan mengikuti arahan dari anak tadi, kita sudah ketemu dengan kereta bangkainya. Aneh. Di sini kita sempat agak bingung karena kata anak tadi jauh, tapi realitanya tidak sama seperti yang kita tempuh. Tapi ya sudahlah, kita masih berusaha positive thinking, tidak ada yang berpikir negatif sama sekali. Akhirnya kita mulai cek kondisi kereta tersebut dan yang kita dapatkan, kereta itu memang tidak ada kepalanya. Artinya tidak ada masinis. Jadi otomatis sudah tidak bisa berjalan lagi. Di situ ada 5 gerbong saja. Warna keretanya pink atau kereta wanita. Dan tidak jauh dari posisi kereta tadi berhenti ada seperti gerbang yang sengaja ditutup dengan bahan mirip asbes. Di lokasi gerbong sejalur dengan kereta tersebut. Kita cewek-cewek memilih untuk istirahat dengan duduk sebentar di rel. Dan dari situ kita tahu kalau relnya sudah rusak parah. 2 temanku yang cowok masih berkeliling kereta tersebut untuk mengecek pintu-pintu kereta. Barangkali ada pintu yang bisa dibuka atau bahkan tidak ada. Dan hasilnya semua pintu kereta dikunci. Terus 2 lagi foto-foto untuk mendokumentasikan kondisi di lokasi. Pas sudah kelar duduk-duduk di rel, aku memutuskan untuk ikutan ngecek ke keretanya, nyusulin temanku cowok yang 2 tadi. Disitulah aku melihat ada cewek berdiri membelakangiku. Dia memakai dress, baju pesta, dan rambutnya taruh di salah satu pundaknya. Di situ aku memilih untuk diam saja karena aku tidak mau teman-temanku menjadi takut. Tidak lama setelah aku melihat cewek tadi, keretanya jalan. Jalannya itu tergolong tidak pelan, justru kencang, dan kita takut kalau bakal nabrak gerbang tertutup tadi. Pas keretanya jalan ini, cuma ada aku dan 1 temanku cowok yang ikut ke bawah kereta. Kita sudah panik sekali, tapi untungnya kita bisa lompat.
Aku bersama teman-temanku memutuskan untuk lari menjauhi kereta tersebut sambil sesekali nengokin ke belakang. Akhirnya kereta tersebut berhenti, kurang lebih 1 meter tepat di depan gerbang tertutup. Dan pas kereta berhenti, ada bapak-bapak berseragam lengkap dan pakai topi, mungkin mirip masinis, yang keluar dari depan kereta sambil membawa tumpukan kertas seperti koran berjalan ke arah kita. Karena kita takut, akhirnya kita tetap lari ke arah jalan pulang dan harusnya kita melewati warung yang tadi buat jajan sama pas kita ketemu anak kecil tadi. Tapi anehnya, kita tidak ketemu itu semua. Barengan sama langit yang sudah gerimis, kita memutuskan untuk masuk ke perkampungan warga. Sebelum lanjut, aku mau garis bawahi beberapa hal aneh di sini. Pertama, adalah jarak anak kecil ke kereta bangkai. Harusnya kalau dalam jarak yang tidak sejauh anak kecil itu bilang, kita sudah bisa melihat keretanya dari kejauhan. Tapi itu tidak lihat. Kedua, kereta yang bisa jalan. Padahal kita bertujuh tahu dan melihat kalau kereta itu tidak ada kepalanya. Sudah pasti tidak akan ada masinisnya dan kita juga melihat kalau rel sudah rusak. Jadi sebenarnya mustahil sekali kereta itu bisa jalan. Ketiga, bapak-bapak yang keluar dari bagian depan kereta dengan tatapan biasa saja. Tidak marah sama kita. Dengan pakaian yang berseragam rapi. Terus bawa tumpukan kertas. Padahal di situ tidak ada siapa-siapa. Jadi kita tidak bisa nalar bapak itu munculnya dari mana. Keempat, posisi warung tempatku bersama temanku beli es dan kita bayar pakai duit beneran juga. Tapi pas kita balik, warung itu tidak ada. Terus, anak-anak kecil yang kita tanyakan di awal itu juga tidak ada sama sekali. Di situ sepi. Dan kelima, bagian ini aku lupa nyebutin tadi. Sebenarnya setelah kita jajan dari warung dan aku sempat beli es, ada satu cewek yang waktu itu seumuran kita memilih buat ikut mencari kereta bangkai. Jadi pas kejadian kita mengecek-cek kereta, ada si cewek alias orang ke-8 di antara kita ini. Pas kita cek kereta, dia juga diam saja. Bahkan aku pribadi hampir lupa kalau ada orang ke-8 ini. Dan pas kita kabur, dia juga ikutan kabur. Jadi kita tidak merasakan hal aneh dari si cewek ini. Lanjut, kita masuk ke perkampungan warga karena tiba-tiba hujan turun tanpa pertanda apa-apa. Kita cari rumah warga yang ada terasnya, biar kita berdelapan bisa berteduh di situ. Akhirnya kita ketemu rumah itu dan kita bilang, "Bu, numpang neduh ya," sambil mengetuk pintu karena rumahnya sepi. Dari dalam rumah ada yang nyautin, "Iya," begitu. Tidak lama setelah itu hujan mulai reda dan ada ibu-ibu datang ke rumah itu. Kita juga bilang ke ibu itu kalau tadi kita izin teduh. Terus sudah izin juga sama ibu-ibu yang ada di dalam rumah. Di sini ekspresi ibunya yang datang ini bingung. Ibu itu bertanya, "Ibu di dalam rumah? Ibu siapa ya?" Terus kita jawab, "Kurang tahu Bu, tapi tadi ada yang jawab, iya begitu kok." Habis itu ibu ini mau membuka rumahnya pakai kunci terus melihat ke arah kita lagi. Dan setelah dia melihat ke arah si cewek yang ikut kita tadi, ibunya bertanya, "Kalian kenal dia dari mana?" Terus kita jawab,
Tadi Bu, sebelum kesini, ibunya bilang lagi, saya sudah beberapa kali lihat cewek itu. Kalian dari tadi digangguin tidak? Aku cuma bisa saling tatap dengan teman-temanku karena bingung maksud ibunya apaan. Kita semua menengok ke arah cewek itu karena posisinya dia ada di belakang kita semua. Dan Tara, dia tidak ada. Sampai di titik keanehan ini kita semua masih bingung dan tidak bisa mencerna apa yang sudah kita alami sejauh ini. Setelah itu, kita memutuskan untuk ke rumah tanteku karena rumahnya dekat dengan stasiun kereta api itu. Dan singkatnya kita cerita apa yang kita alami tadi. Terus tanteku bilang, "Kamu sih pecicilan, sudah tahu lagi mau punya hajat besar ujian nasional. Menurut info dari tanteku, sudah ada beberapa warga yang melihat masinis, bapak-bapak yang keluar dari bagian depan kereta itu. Dan kertas-kertas yang dia bawa itu adalah koran atau bacaan tahun 90-an. Konon katanya, kalau orang nerima kertas itu, sama saja dia siap dibawa." Setelah itu, kita pulang. Akhirnya kelasku sepakat untuk foto di tempat lain dan mengikhlaskan tema kereta api itu. Walaupun di serangkaian cerita ini kita semua tidak ada yang jahil sama sekali, tapi kita semua tetap harus hati-hati dimanapun dan kapanpun. Dan jangan mudah menerima orang baru yang belum kalian kenal.